kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ya. Di mana di saat tatkala seorang hamba itu berhalangan untuk melakukan suatu amalan yang selama ini dia amalkan, amalan apa saja yang selama ini dia amalkan, ternyata dia berhalangan mengamalkan amalan itu karena suatu penghalang. Di antaranya disebutkan di sini apa? Sakit atau safar. Maka Allah tetap mencatatkan untuk hamba ini pahala sama dari pahala yang dia dapatkan ketika dia lakukan amalan tersebut dalam keadaan sehat atau dalam keadaan safar. Luar biasa jemaah sekalian. Walaupun hamba ini tidak melakukan amalan tersebut, ya, maka ini adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yang mana nikmat-nikmat sebelum itu sudah sangat banyak bagi hamba Allah yang senantiasa beriman dan beramal salih. Ya. Coba perhatikan jemaah sekalian, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Di saat tatkala seorang hamba melakukan suatu amalan, ya, sekecil apapun amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan itu menjadi 10 pahala. Dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkara ini banyak, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu paling sedikitnya. Satu pahala, satu amalan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Nah, ada yang lebih dari itu. Contohnya misalnya salat jamaah, ya kan? Ya, salat jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salatul rajuli fi baitihi aw suqihi, salat seorang dalam keadaan sendiri di rumahnya atau di pasarnya, itu dikalahkan pahalanya, ya, oleh salatnya yang dilakukan secara berjamaah. Berapa lipat? Berapa kali lipat? Ya, 27 derajat, 27 kali lipat. Nah, ini saja sudah merupakan nikmat besar bagi hamba. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang melakukan amalan besar. Terlebih lagi jamaah sekalian, ya, dari hadis ini kita dapatkan ternyata amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan di waktu mukim dan tidak sempat kita lakukan ketika safar, atau amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan di saat kita sakit, di saat kita sehat, dan tidak sempat lagi kita lakukan di saat kita sakit, pahalanya tetap mengalir, tercatatkan sama dengan pahala yang kita lakukan di saat tatkala kita sehat dan tatkala safar. Contoh misalnya, ya, seorang yang senantiasa melakukan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, atau salat sunnah rawatib. Ini amalan istiqamah, konsisten dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Jelas ya? Selalu dia lakukan. Nah, suatu ketika dia sakit. Ya, orang yang sakit tentunya terbatas aktivitas yang bisa dia lakukan.
Salat wajib saja begitu berat dia lakukan. Betul ya? Sangat berat dia lakukan. Bagaimana lagi mau melakukan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah. Nah, maka ketika seorang itu sakit, tidak sempat, tidak mampu lagi dia lakukan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, maka jangan khawatir. Walaupun dia tidak mampu melakukan lagi, tetap dia dapatkan pahala salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Coba, luar biasa jemaah sekalian. Ya, ini adalah nikmat besar dari Allah. Dan salah satu bentuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Namun ikhwani fillah, di sini perlu difahami bahwa amalan yang akan dicatatkan seperti itu oleh Allah itu adalah amalan yang konsisten dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Paham ya? Artinya kebiasaannya dia lakukan amalan tersebut. Misalnya dia senantiasa melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Iya. Artinya setiap Senin dan Kamis selalu dia lakukan itu puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis, terus dia lakukan. Suatu saat dia safar, perjalanan jauh. Dia tidak mampu melaksanakannya, tidak mampu dia untuk puasa di hari Senin itu misalnya. Nah, maka yang seperti ini tetap dicatatkan baginya. Sama kalau dia puasa apa? Puasa Senin Kamis. Walaupun dia tidak berpuasa lagi karena dia safar. Bisa dipahami? Nah, maka di sini ada bentuk apa? Dalil yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang konsisten melakukan suatu amalan. Istiqamah, terus-menerus dia melakukan amalan tersebut. Dia tidak meninggalkannya. Jelas ya? Namun kalau amalan itu misalnya hanya dilakukan sekali-kali, bukan merupakan kebiasaan dia melakukan amalan itu, bukan memang merupakan amalan yang konsisten dia lakukan, maka dia tidak berhak untuk dicatatkan pahala sama dengan kalau dia mengamalkan amalan tersebut ketika dia berhalangan melakukannya. Kenapa? Karena amalan itu bukan merupakan kebiasaannya. Nah, coba lihat jamaah sekalian, berapa banyak amalan yang merupakan rutinitas kita dalam setiap harinya. Upayakan konsisten di dalamnya, walaupun itu sedikit. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, konsisten dilakukan, ya, tidak putus dia lakukan, walaupun amalan itu sedikit. Walaupun amalan itu sedikit. Nah, maka upayakan ketika ada satu amalan, terutama dia adalah amalan sunnah ya. Iya. Ada satu amalan sunnah yang kita sudah patok, saya mau menjadikan sebagai kebiasaan saya. Amalan ini harus saya lakukan, maka upayakan konsisten di atasnya. Selama kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah. Maka ketika suatu saat kita mendapatkan halangan melakukannya, maka bergembiralah. Ya, kita tetap mendapatkan pahala sama kalau kita melakukannya. Dan di sini jemaah sekalian, tidak dibatasi penghalangnya. Walaupun di sini disebutkan dua penghalang ya. Yang pertama apa? Sakit, yang kedua apa? Safar, perjalanan jauh. Karena memang ini yang merupakan penghalang terbesar seorang hamba, yang paling sering menghalangi seorang dari suatu aktivitas kesehariannya. Namun jemaah sekalian, tidak dibatasi dengan penghalang tersebut. Berapa banyak penghalang-penghalang yang lain yang biasa ya menjadikan seorang itu terhalang dari melakukan suatu ibadah, melakukan suatu amalan, terutama dia adalah amalan sunnah. Maka
yang seperti ini, na'am, ya tetap masuk dalam kategori dia terhalangi dari melakukan suatu amalan yang merupakan kebiasaan dia. Ingat ya, merupakan kebiasaan dia lakukan di saat tatkala dia tidak berhalangan. Nah, kemudian ikhwani fillah, disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, di dalam syarah beliau terhadap Jawami'ul Akhbar, wa yadkhulu fi hadzal hadits anna man fa'ala al-ibadata 'ala wajhin naqisin wa huwa ya'jazu an fi'liha 'ala al-wajhi al-akmal fa inna Allah yukammilu lahu bi niyyatihi ma kana yaf'aluhu law qadira 'alaihi. Kata Syekh, masuk juga dalam pembahasan hadis ini, ya, satu permasalahan. Permasalahan apa itu? Kata beliau, anna man fa'ala al-ibadah, bahwasanya siapa yang melakukan suatu ibadah ala wajhin naqis, dalam bentuk kurang melakukan ibadah itu, maksudnya tidak sempurna, ya. Dia melaksanakan suatu ibadah kurang, ya, bukan dia tidak lakukan, ya. Kalau yang kita bahas tadi di awal itu, memang dia tidak mampu melakukan sama sekali ibadah itu. Dia tinggalkan ibadah yang selama ini dia lakukan, begitu ya? Iya, dia tinggalkan ibadah tersebut karena suatu penghalang, maka pahalanya dicatatkan dia melakukan amalan tersebut. Sekarang ini ada orang yang biasa melakukan suatu amalan, suatu ketika dia terhalangi, dia tetap mampu melakukan amalan itu tapi kurang, tidak sempurna. Paham? Iya, dia tidak sempurna melakukan amalan itu. Kata beliau, wa huwa ya'jaz, dalam keadaan dia punya kelemahan, ya. Dia lemah, tidak mampu melakukan amalan tersebut secara sempurna. Ya. Contohnya misalnya seorang yang selama ini melaksanakan salat lail, berapa rakaat? Anggaplah 11 rakaat, ya. Dia kebiasaannya salat lail, ya, antara salat tahajud digabung dengan salat witirnya 11 rakaat. Nah, tiba-tiba suatu ketika dia mendapatkan halangan. Misalnya dia terlambat bangun di waktu malam. Ya. Dia bangun sudah hampir subuh. Sehingga dia hanya mampu melaksanakan salatnya itu misalnya hanya 5 rakaat saja dengan witir. Paham? Hanya 5 rakaat saja dengan witir. Dia tidak mampu sempurnakan sampai 11 rakaat karena keterbatasan waktu. Itu maksudnya ya? Iya. Karena suatu penghalang yang menghalanginya sehingga dia tidak mampu melaksanakan ibadah yang selama ini dia lakukan secara sempurna. Tapi dia tetap bisa lakukan, ya, hanya setengahnya misalnya atau sepertiganya, ya, naqis, kurang dalam pelaksanaannya. Bagaimana yang seperti ini? Kata beliau, fa innallaha yukammilu lahu bi niyyatihi ma kana yaf'aluhu law qadira alaihi. Maka sungguh Allah akan menyempurnakan pahalanya. Artinya sama pahalanya kalau dia laksanakan secara sempurna 11 rakaat. Kalau contoh yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi salat lail yang dia lakukan 5 rakaat, Allah catatkan pahalanya sama dengan pahala salatnya 11 rakaat yang kemarin dia lakukan. Dari amalan yang dia lakukan seandainya dia mampu untuk menyempurnakannya. Kemudian beliau berikan satu kaidah, kata beliau, fa innal ajza an mukammilatil ibadat naw'u maradin. Karena orang yang tidak mampu, ya, dia terhalangi dari menyempurnakan suatu ibadah, itu adalah salah satu jenis dari jenis penyakit. Ya, digolongkan sama dengan
penyakit. Wallahu a'lam. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, agama kita adalah agama yang sangat gamblang, agama yang memberikan kemudahan demi kemudahan kepada pemeluknya selama seorang itu punya niat untuk melakukan suatu amalan kebaikan. Iya. Nah, bahkan kata Syekh di sini berikutnya ya. Kata beliau, "Wa man kana min niyyatihi amalu khairin walakinnahu ishtaghala bi amalin akhar afdala minhu wa la yumkinuhu al-jam'u bainal amrayn fa huwa aula ay yuktaba lahu dhalikal amalu alladhi mana'ahu minhu amalun afdalu minhu." Dan barang siapa yang berniat melakukan suatu amalan kebaikan, iya, dia berniat melakukan suatu amalan kebaikan, akan tetapi ishtaghala bi amalin akhar, tapi dia disibukkan dengan amalan kebaikan yang lain, afdala minhu, yang lebih baik dari amalan yang pernah dia niatkan. Faham maksudnya? Jadi misalnya dia berniat sudah mau melakukan amalan A, ya, amalan A dia melakukan, sudah niat dia melakukan. Ketika dia mau melakukan, ternyata dia disibukkan melakukan suatu amalan B, yang mana amalan B ini lebih afdal daripada amalan A. Faham? Ya. Bagaimana yang seperti ini? Kata beliau, wala yumkinuhul jam'u bainal amrayn, dan tidak memungkinkan bagi dia untuk menjamak, mengumpulkan kedua-duanya, artinya diamalkan dua-duanya, tidak mungkin. Harus ditinggalkan satu. Maka dia pilih amalan yang lebih afdal dan meninggalkan amalan yang kurang afdal, tapi dia sudah berniat mau melakukannya. Ya, yang seperti ini kata Syekh, fahuwa aula ayyuktaba lahu dzalikal amal. Yang seperti ini lebih utama untuk dicatatkan mendapatkan pahala sempurna dari apa yang sudah dia niatkan, sehingga dia mendapatkan dua pahala. Ya, pahala dari amalan yang dia lakukan tersebut, dan dia juga sekaligus mendapatkan pahala dari amalan yang dia tinggalkan tadi, walaupun dia sudah berniat untuk melakukannya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, dan ditutup oleh Syekh di sini, kata beliau, wa fadlullahi ta'ala azim, dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat agung, sangat besar. Oleh karena itu ikhwani fillah, ya, tetap optimis untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan konsisten dalam suatu amalan yang telah kita lakukan itu. Insyaallah taala Allah akan mencatatkan pahala yang sangat besar dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, walaupun terkadang seseorang itu terhalangi dari melakukan amalan kebaikan tersebut. Jelas ya?